Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah, Happy Passover ya. Nah, kalau selama ini kita ngomong Happy Easter, mungkin ada sedikit koreksi ya, karena kata Easter itu sebetulnya berasal dari bukan Alkitab, bukan biblical, tapi itu datang dari kepercayaan pagan. Makanya sampai muncul juga cerita-cerita tentang bani sama telur Paskah. Kalau dipikir-pikir, di mana cerita Paskah yang ada tentang telur? Kan nggak ada ya, saudara ya. Jadi, kalau kita bilang selamat Paskah, kita bilang Happy Passover ya. Saya ucapkan Happy Passover buat semua teman-teman. Nah, berbicara tentang Paskah, atau berbicara tentang Passover, maka supaya kita bisa mengerti, kita akan belajar dari Passover yang pertama kali terjadi di Alkitab. Saudara, saya masih ingat pada waktu tahun lalu, ketika pertama kali terjebak ya, terkunci di Perth, saya masih ingat pertama kali khotbah secara online melalui sebuah gereja. Saya membagikan tentang tata cara Paskah orang Yahudi. Semua dari segala tradisi, dari segala budaya, apapun yang ada tertulis di Alkitab, tidak ada satupun yang dimaksudkan oleh Tuhan cuma secara kebetulan. Semua ada meaning, semua ada arti di baliknya. Nah, pada hari ini, saudara, saya pengen mengajak kita sedikit belajar ya, mengenai firman Tuhan. Hari-hari ini, terakhir-terakhir ini bersama dengan teman-teman dalam Bible Study, saya semakin melihat bahwa ketika kita belajar menggali firman dengan lebih lagi, kita akan semakin mengerti rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh, saudara, saya ingin sedikit promo ya. Saya sedikit ingin memberikan pesan sponsor sedikit. Saudara, beberapa waktu yang lalu muncul sebuah movie, sebuah film di YouTube. Nah, itu bisa download app-nya katanya. Judulnya The Chosen, saudara. Nah, pada waktu saya melihat film The Chosen ini merupakan sebuah film serial ya. Kebetulan yang keluar sekarang per hari ini tadi keluar season kedua dari episode 1. Season pertama ada 8 episode. The Chosen ini mengangkat cerita-cerita Alkitab, pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena, pertemuan Yesus dengan Petrus, pertemuan Yesus dengan Nikodemus, dan saya melihat bahwa film ini luar biasa bagus, saudara. Hampir setiap episode saya tidak pernah bisa menahan air mata ya. Saya kaget sekali karena sutradaranya yang mengangkat cerita ini bisa mengekspos sedemikian bagus sampai saya tuh tidak pernah berpikir, oh kejadiannya konteksnya seperti ini ya. Nah, di season kedua nanti ada salah satu episode yang mereka akan menceritakan tentang kisah orang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Nah, selama ini kita cuma membaca cerita orang lumpuh 38 tahun, lalu selama ini kita cuma dalam tanda kutip menilai, wah orang ini ditanya Yesus kan cuma satu, kamu pengen sembuh enggak? Kok jawabnya bulat, kok enggak langsung jawab, iya Tuhan pengen sembuh. Tetapi film ini nanti, saya waktu lihat trailernya, bagus banget. Jadi sutradaranya mengangkat cerita orang lumpuh 38 tahun ini dari ketika dia masih muda. Saudara bisa bayangkan dari ketika dia muda, dia menunggu dengan iman untuk bisa mengalami kesembuhan sampai 38 tahun, sampai satu titik di mana imannya sudah begitu lemah, imannya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk tetap percaya, sampai pesimis sekali untuk bisa mengharapkan kesembuhan. Jadi film ini bagus sekali, saya mengencourage teman-teman daripada lihat drama Korea serian ya, daripada lihat drakor ya. Lebih baik teman-teman lihat film The Chosen, bagus banget. Dan apa yang saya mau bagikan malam ini juga sebetulnya bukan ada di film The Chosen, tetapi saya belajar dari pengalaman bahwa ketika di Bible Study sempat kita ada salah satu topik yaitu mempelajari tentang tradisi pernikahan orang Yahudi. Dan ternyata itu
banyak banget meaning atau makna yang tersembunyi di dalamnya, sehingga ketika kita membaca sebuah cerita atau sebuah perumpamaan atau sebuah ayat, kita bisa mengerti konteksnya lebih jelas. Nah, malam ini karena berbicara tentang Passover, saya pengen mengajak saudara dan saya untuk melihat yaitu Passover yang pertama kali. Kapankah sebetulnya Passover pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan? Yaitu ada di kitab Keluaran. Dalam konteks apa Passover ini diperkenalkan oleh Tuhan? Kata Passover artinya melewati. Nah, kejadian apakah mengenai melewati? Yaitu kisah mengenai 10 tulah. Nah, malam ini saya pengen sharing sama teman-teman semua mengenai 10 tulah yang ada di Alkitab. Di dalam kitab Keluaran, ya. Kalau saudara bawa Alkitab di tangan saudara, saudara mulai bisa lihat di kitab Keluaran. Nah, saudara, kalau saudara tahu tentang 10 tulah, saudara bisa mengingat cerita 10 tulah. Kita ndak hafal mungkin tulah 1, tulah kedua, tulah ketiga. Tetapi semua pasti hafal tulah terakhir. Tulah terakhir yaitu anak-anak sulung mati, kematian anak-anak sulung. Nah, kalau saudara perhatikan 10 tulah, dari tulah pertama sampai tulah ke-9, ini orang Israel itu pada waktu itu tinggal di daerah, masih bagian Mesir juga, tetapi tinggal di daerah yang namanya Goshen. Dan ketika tulah 1 sampai tulah 9 terjadi, orang-orang Israel yang tinggal di Goshen itu tidak terkena sama sekali. Nah, ada sedikit perbedaan mengenai 10 tulah, yaitu tulah ke-10 itu mengenai atau terjadi kepada semua orang, baik orang Mesir maupun orang Israel yang tinggal di Goshen. Jadi 10 tulah ini bedanya adalah pada tulah yang ke-10 cukup berbeda karena mengenai terkena kepada semua orang, termasuk orang Israel di Goshen. Kalau 1 sampai 9, orang Israel enggak kena sama sekali. Di situ Tuhan membuat perbedaan ya. Tetapi tulah ke-10 itu orang Israel itu sebetulnya terkena. Tetapi supaya tidak terkena, Tuhan menyuruh mereka melakukan sesuatu. Nah, itu kalian sudah tahu ceritanya. Jadi bedanya di tulah yang ke-10 adalah yang pertama, tulah ke-10 ini terkena mengena pada semua orang, termasuk Israel. Dan kedua, perbedaan atau keistimewaan dari tulah ke-10, tulah ke-10 ini menuntut atau mengharapkan respon dari bangsa Israel. Mengharapkan respon dari bangsa Israel. Oke ya, kita akan melihat tulah 1 sampai 9 terlebih dahulu. Kalau saudara lihat tulah 1 sampai 9 nanti, sebetulnya tulah 1 sampai 9 ini bukan karena Tuhan itu apa ya, ini bukan karena Tuhan yang mau meng-create. Misalnya gini, gua nganggur gua bikin tulah kata aja. Gua nganggur, gua bikin tulah nyamuk. Gua nganggur, gua bikin tulah barah. Gua bikin tulah belalang. Enggak seperti itu, saudara. Waktu saya melihat film The Chosen, pemilihan kata yang dipakai oleh Tuhan, setiap kata yang dipakai oleh Tuhan, setiap barang yang dipilih oleh Tuhan untuk disebutkan, semua ada maknanya. Jadi, tulah 1 sampai 9 bukan karena Tuhan iseng, sengaja, biar enggak bosan divariasi penyakit sampar, biar enggak bosan divariasi dengan hujan es, bukan saudara. Tetapi tulah 1 sampai tulah ke-9 ini adalah sengaja Tuhan lakukan untuk attack atau melawan dewa-dewa orang Mesir. Kita lihat tulah yang pertama. Nah, tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah. Itu ada di kitab Keluaran, ya. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Nah, ya ini sorry tadi ada kesalahan untuk penulisan. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Air menjadi darah. Kita lihat dulu satu persatu ya tulahnya ya. Tulah kedua yaitu kata. Itu ada di dalam Keluaran 8 ayat 6. Ada dalam Keluaran 8 ayat yang ke-6. Tulah yang ketiga adalah nyamuk, yaitu Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Tulah yang keempat adalah lalat tikap. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32.
Tulah yang kelima adalah penyakit sampar. Penyakit sampar ini mengena pada ternak ya, saudara. Tulah yang keenam adalah barah. Nah, barah ini penyakit kulit. Jadi ini mengena kepada manusia. Penyakit kulit. Keluaran 9 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Tulah yang ketujuh adalah hujan es. Tertulis dalam Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Tulah ke-8 adalah tulah belalang. Keluaran 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan tulah ke-9 adalah gelap gulita. Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan 29. Nah, ini semua saudara adalah sengaja Tuhan lakukan untuk against atau melawan dari dewa-dewanya orang Mesir. Nah, kita akan lihat dari tulah 1 sampai tulah 9 dewa-dewa apa, saudara. Tulah pertama, air menjadi darah. Nah, Tuhan itu di sini melakukan perlawanan, sengaja menantang dewa-dewanya orang Mesir, yaitu ada 3 dewa yang utama mengenai air, yaitu Kenum, penjaga air sungai, kemudian Hapi, dewa dari sungai Nil. Jadi kalau semua sungai itu dewanya Num, kalau Hapi itu dewanya sungai Nil. Jadi masing-masing sungai ada dewa, kalau penjaganya itu Num. Osiris itu dikatakan sebagai dewa yang di mana sungai Nil itu adalah aliran darahnya. Saudara, di bangsa Mesir, air itu number one. Kenapa? Karena kalau saudara pernah ziarah ke Mesir, saudara akan temukan bahwa Mesir itu sangat kering. Nah, di Mesir itu harga aqua itu jauh lebih mahal daripada harga soft drink maupun yang minuman yang lain. Jadi harga air mineral itu mahal sekali sampai dikatakan oleh teman-teman itu gini, kalau kita melewati perbatasan Mesir, kalau kalian mau kasih hadiah penjaga-penjaganya, hadiah yang paling berharga buat mereka kalau kalian memberikan aqua atau air mineral. Karena buat mereka tuh sangat penting. Bahkan orang Mesir itu sangat memprioritaskan segala sesuatu kerjaan mereka itu, yang lain-lain bisa disisihkan, yang lain-lain bisa disampingkan. Kalau itu mengenai air, mereka akan utamakan soal air. Nah, yang kedua yaitu kata. Nah, di Mesir tuh ada dewa, dewi kesuburan, yang wujudnya kepalanya adalah dari kepalanya seperti kata, namanya Heket. Nah, itu. Jadi saudara bukan karena nganggur ya Tuhan kreatif bikin kata gitu, enggak ya. Jadi ini against atau melawan dewi kesuburan Mesir. Karena saudara tahu di Mesir itu pertanian juga sangat diutamakan. Karena apa? Mereka butuh air karena mereka butuh air untuk minum dan bukan buat pertanian. Mereka butuh pertanian karena mereka hidup dari makanan dari pertanian. Itu sebabnya ini dewa-dewa yang penting. Kemudian yang ketiga adalah tulah nyamuk. Nah, mereka melawan Geb, yaitu dewa bumi. Tuhan melawan Geb, dewa bumi bagi tanah Mesir. Kenapa? Kalau saudara baca di kitab Keluaran, Alkitab menuliskan bahwa nyamuk-nyamuk itu muncul dari debu-debu di tanah. Jadi dari debu-debu di bumi. Kemudian yang keempat, itu mereka Tuhan melawan dewa lalatnya Mesir. Jadi Mesir ternyata orang Mesir punya dewa lalat, saudara. Tuhan memberikan tulah lalat pikat untuk melawan dewa lalat dari Mesir. Namanya Wachet. Dan yang kelima, penyakit sampar yang menyerang pada ternak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan melawan beberapa dewanya Mesir, yaitu yang berkaitan dengan ternak. Nah, ini saudara bisa lihat, dewa-dewa yang berkaitan dengan ternak di Mesir adalah Eta, Nephis, Hathor, Amun, dan Sekhmet adalah dewi wabah penyakit. Jadi istilahnya Tuhan itu melawan mereka, Tuhan itu perlihatkan, nih lihat mana dewamu. Mereka kasih makan dewi wabah penyakit supaya tidak terjadi penyakit, tapi Tuhan lawan semuanya. Yang keenam, yaitu Barah. Dewa apakah yang dilawan oleh Tuhan? Yaitu dewa penyembuhan.
namanya Serapis dan Imhotep. Saudara, jadi Tuhan tuh seakan-akan menantang, mana dewa penyembuhanmu? Nah, semua terkena barah. Semua manusia yang ada di Mesir, orang-orang Mesir terkena penyakit kulit yang disebut sebagai barah. Mirip-mirip dengan lepra ya, saudara ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu Tuhan melakukan tulah hujan es untuk melawan satu Nut. Nah, Nut ini adalah Dewi Langit, saudara ya. Isis, Set, Dewa-Dewi. Oke, Dewa-Dewi pertanian. Nut ini adalah Dewa Langit. Isis dan Set adalah Dewa-Dewi pertanian. Dan Su adalah Dewa atmosfer. Alkitab menceritakan ketika terjadi hujan es, seluruh pertanian mereka dihancurkan ya. Jadi ini yang Tuhan lakukan kepada mereka. Kemudian yang kedelapan adalah Serapia, yaitu melawan dewa belalang. Jadi Serapia itu nama dewa belalang, dewa pelindung belalang, dan itu dewa pelindung dari belalang ya. Itu yang dipuja-puja oleh orang Mesir. Dan yang kesembilan, nah saudara berpikir bahwa ketika Tuhan mengubah terang menjadi gelap gulita di seluruh Mesir, saudara pasti teringat dewa apa? Dewa matahari ya. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa dewa matahari itu dewa tertingginya Mesir. Tidak, sebetulnya dewa yang cukup penting buat orang Mesir itu adalah dewa air tadi, saudara ya. Nah, yang kesembilan, Tuhan melakukan membuat langit itu gelap gulita adalah untuk melawan dewa matahari, yaitu Ra, Re, atau Ra, atau Re, Amon-Re, Aten, Atum, dan Horus. Dan ini semua adalah dewa-dewa penerangan. Sedangkan satu lagi Tuhan juga against atau melawan dewa bulan mereka. Siapakah nama dewa bulan mereka? Yaitu Tot, saudara ya. Nama dewa bulan mereka adalah Tot. Oke, jadi ya sebetulnya saudara tidak perlu sampai detail ya, nangkep nama-nama dewa karena it's not the most important one, bukan hal yang penting, tapi untuk sekedar tahu bahwa ternyata 9 tulah itu bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan seperti menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Keluaran pasal 15 ayat 11. Yuk kita buka. Keluaran pasal 15 ayat 11, saudara ya. Apa yang Tuhan lakukan melalui demonstrasi dari melawan tulah-tulah ini? Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Melalui 9 tulah ini, sebetulnya Tuhan sedang melawan seluruh kemampuan dari dewa-dewa yang dipuja orang Mesir. Tuhan ingin menunjukkan, akulah Tuhan yang jauh lebih perkasa dari segala Allah. Akulah Tuhan atas segalanya. Ilah-ilah manapun tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan orangnya Israel. Tuhan orang Israel. Oke. Itu demonstrasi yang Tuhan tunjukkan melalui 9 tulah yang pertama. Kemudian hal lain yang Tuhan tunjukkan juga melalui 9 tulah yang pertama, kita bisa lihat dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia, pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Lihat, Tuhan tadi melawan dewa langit juga ya. Dewa langitnya orang Mesir. Terus kemudian, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Termasuk bala tentaranya, termasuk matahari bulan ya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Saudara tadi ingat ada dewa yang menguasai bumi juga. Dan laut dengan segala apa yang ada di dalamnya. Air dengan segala apa yang di dalamnya. Tuhan against the water. Tuhan tadi juga bisa mengubah air menjadi darah. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit. Bala tentara langit itu bintang, bulan, ya matahari. Semuanya sujud menyembah kepadamu.
Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Mesir, terutama kepada orang Mesir, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas segala alam semesta. Tuhan adalah Tuhan atas segala yang ada di langit dan ada yang di atas segala yang di bumi. Itu yang Tuhan tunjukkan. Nah, demonstrasi yang ketiga yang Tuhan lakukan, lihat ya, Tuhan adalah Tuhan atas segala Allah. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan atas segala alam semesta, langit dan bumi. Dan yang ketiga, Tuhan ingin menunjukkan Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat, saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Matius 8 ayat 17. Satu ayat lagi, saudara. Matius pasal 8. Kita lihat dulu ya, sedikit di King Bible ya. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan ingin menunjukkan Dia adalah Tuhan yang menaklukkan segala penyakit. Dia adalah Tuhan yang menaklukkan segala kutuk. Dia adalah Tuhan yang menaklukkan segala kelemahan saudara dan saya. Melalui 9 tulah, itu yang Tuhan tunjukkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tulah yang paling unik, yaitu tulah ke-10, kematian anak sulung. Kalau 9 tulah menghadapi semua dewa, 9 tulah menunjukkan kuasa Tuhan atas segala alam semesta, dan 9 tulah menunjukkan Tuhan juga penguasa atas segala kesehatan, Tuhan penguasa atas segala kelemahan manusia, Tuhan penguasa atas semuanya. Nah, yang ke-10 ini sedikit berbeda. Kenapa tulah yang ke-10 ini juga terjadi pada orang Israel? Dan mereka dituntut untuk melakukan sesuatu, untuk meresponi tulah ke-10 supaya mereka selamat. Saudara masih ingat apa yang harus dilakukan oleh orang Israel? Mereka harus menyembelih anak domba, betul ya? Dan mereka menorehkan darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka. Itulah bagian yang harus mereka lakukan. Jadi tulah ke-10 ini unik karena tulah ke-10 membutuhkan respon, membutuhkan tindakan dari orang Israel. Kenapa? Ada meaningnya, saudara. Nah, tadi sempat ditunjukkan, tulah ke-10 itu adalah kematian dari anak sulung. Nah, saudara harus tahu bahwa bagi orang Mesir maupun bagi orang Israel, anak sulung itu everything. Anak sulung itu adalah pewaris. Anak sulung itu adalah penyandang nama. Anak sulung itu berbicara tentang masa depan mereka. Itu sebabnya satu kali Abraham berkata begini, apalah artinya aku punya semuanya, tapi aku tidak punya anak laki-laki sebagai penerusku. Yang dimaksud Abraham karena namanya akan habis. Jadi anak sulung itu berbicara tentang kelangsungan hidup ke depan. Anak sulung berbicara tentang masa depan. Anak sulung berbicara tentang eksistensi dari seseorang, keberadaan dari seseorang, kelanjutan dari keberadaan seseorang. Makanya di dalam tradisi orang Mesir, kalau mereka udah nggak ada anak sulung laki-laki, maka mereka itu menganggap bahwa mereka tuh kayak nggak eksis di bumi ini. Mereka tuh kayak nggak ada di bumi ini. Nah, saudara yang dihadapin oleh Tuhan melakukan Tuhan mengizinkan, yaitu tulah kematian anak sulung, yang sedang akan dihadapin oleh Tuhan adalah yang namanya malaikat maut atau angel of death, yaitu malaikat maut. Karena kematian anak sulung bukan sekedar kematian satu anggota keluarga, karena kematian anak sulung itu berarti kematian segala eksistensi mereka, kematian segala hidup mereka. Jadi ketika mereka sudah tidak punya anak sulung, maka mereka itu sudah kayak tidak hidup di bumi ini, kayak tidak ada.
kayak enggak pernah eksis. Itu sebabnya yang dihadapi dengan kematian anak sulung di sini adalah malaikat maut. Malaikat maut. Nah, ini ada artinya. Saya mau sharing, kenapa mereka dituntut oleh Tuhan untuk melakukan sebuah respon. Sekali lagi saya bilang, saudara, Tuhan itu pengen tunjukkan dengan 9 tulah. Sama seperti kematian Yesus di atas kayu salib. Dia telah menaklukkan segala kutuk. Kutuk keluarga, kutuk turunan, dia kalahkan. Kalau selama ini mungkin ada di antara kita dulu kecilnya pernah dikuepang, dipersembahkan kepada dewa-dewa lain. Kalau kecilnya atau orang tua kita, emak engkong kita dulu pernah membuat perjanjian dengan dukun, dengan kuasa kegelapan, supaya mereka kaya, mereka nanti mengorbankan anak atau keturunan mereka. Saudara, saya pernah ketemu satu keluarga yang anak-anaknya dia yang laki-laki, anehnya saudara, hanya yang laki-laki. Ketika anak laki-laki ini mencapai umur 50 atau 60 tahun, tiba-tiba tulang belakang mereka itu membungkuk. Sehingga ketika mereka umur 50-60 tahun, maka posisi badan, postur tubuh mereka tidak lagi tegak. Tapi mereka udah jalan bungkuk kayak orang bongkok. Makin lama, makin ke bawah, itu aneh saudara. Makin ke bawahnya, bukan umur 50 sampai 60 baru mereka tuh bungkuk. Anak cucu mereka, cucu-cucu mereka, makin ke bawahnya, umur 35, ndak ada sakit, ndak ada apa-apa. Tiba-tiba tulangnya membengkok dan membungkuk. Mereka udah periksa ke dokter, dokter itu bingung. Karena tidak ada dideteksi penyakit atau apapun. Dan itu terjadi semua ke anak laki-laki mereka. Cuman yang paling serem, makin ke bawahnya, umur anak laki-laki yang terkena itu adalah makin muda. Tadi 60, tambah lama ke 35. Serem, saudara. Dunia medis tidak bisa menjelaskan, dan saya percaya ini adalah sebuah akibat dari kutuk yang namanya kutuk turunan. Entah apa yang terjadi di masa-masa yang lalu, emak engkong mungkin membuat perjanjian karena pengen kaya dan sebagainya. Melalui 9 tulah, Tuhan itu ingin tunjukkan, melalui kematian Yesus, dia itu sudah melawan semuanya. Dia mengambil segala kutuk, dia mengambil segala penyakit. Dia Tuhan atas segala Allah. Sekalipun emak engkong kita dulu penyembah berhala, tetapi ketika kita terima Tuhan, segala kutuk penyembahan berhala itu sudah selesai, sudah ditaklukkan. Tetapi tulah yang ke-10, saudara, yaitu yang berbicara tentang malaikat maut. Tadi saya bilang, anak sulung berbicara tentang eksistensi mereka, future-nya mereka. Mereka akan menghadapi yang namanya the angel of death, malaikat maut. Saudara dengarkan baik-baik. Banyak orang berpikir ada satu pengajaran yang sering disalah mengerti orang, yaitu tentang grace, tentang kasih karunia. Saya sangat mempercayai kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saya sangat mempercayai. Bukan karena saudara dan saya baik, lalu kita diselamatkan. Tidak. Nah, tetapi ada di dalam prakteknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Saudara, kenapa saya tergerak untuk sharing ini? Beberapa hari yang lalu, tidak tahu hoax atau bukan, saudara, saya mendapatkan kiriman sebuah video. Seorang wanita, dia menangis dan dia cerita. Dia baru berdoa dan mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya, dia melihat banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang mereka selama hidup di dunia, mereka pikir bahwa mereka itu sudah selamat, mereka pikir bahwa mereka sudah aman,
Ternyata ketika mereka mati, mereka masuk ke dalam perapian kekal. Nah, wanita ini dalam video tersebut, dia bilang, dia sambil menangis dan dia berteriak, "Tolong hamba-hamba Tuhan, jangan mengkhotbahkan yang salah, karena kalian hamba-hamba Tuhan akan dituntut 2 kali lipat. Tolong hamba-hamba Tuhan, berbicaralah ya di atas ya, dan tidak di atas tidak." Anak-anak Tuhan banyak disesatkan dengan segala kenyamanan. Saudara, saya pernah diskusi sama seseorang mengenai perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan anak bungsu yang hilang. Nah, saudara harus bisa membedakan. Domba yang hilang, 99 domba ditinggal untuk mencari satu. Tapi perumpamaan anak bungsu yang hilang, bapaknya tidak pernah cari loh. Bapaknya tidak pernah cari. Jadi itu beda sekali. Perumpamaan domba hilang, satu hilang, 99 ditinggalkan untuk cari yang satu. Anak bungsu hilang, bapaknya tidak cari dan tidak meninggalkan yang sulung untuk cari yang bungsu. Tidak. Maksimal yang bisa dilakukan bapaknya, setiap sore, setiap saat, dia keluar dari rumahnya, nunggu di depan rumah, berharap dengan cemas, kapankah anak bungsunya akan kembali. Nah, saya pengen sharing. Tulah ke-10 kematian anak sulung, itu berbicara tentang malaikat maut. Menurut saya, ini berbicara tentang final judgment. The last judgment. Penghakiman terakhir, saudara. Kenapa Tuhan menuntut respon dari anak-anak Israel? Penghakiman terakhir itu akan berbicara tentang segala eksistensi kita. Setiap kita pada waktunya nanti, kita akan berhadapan dengan final judgment. Dengan penghakiman terakhir. Amin, saudara. Dan penghakiman terakhir itu membutuhkan respon dari saudara dan saya. Kok bisa, Bu Ruth? Kita buka sebentar. Ulangan 30, ayat yang ke-19. Ulangan pasal 30, ayat 19. Ulangan pasal 30, ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Apa yang terjadi pada tulah ke-10? Tuhan sedang memperhadapkan kepada orang Israel. Lu mau milih kematian atau lu mau memilih kehidupan? Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, perumpamaan domba hilang satu dicari sama Tuhan. Domba bicara tentang orang-orang, gambaran domba adalah binatang yang sangat bodoh dan paling bodoh di dunia. Domba itu tersesat karena memang domba itu bodoh dan tidak tahu jalan. Anda harus tahu domba itu matanya kabur. Dia cuma bisa melihat dalam jarak 5 meter ke depan. Lebih dari 5 meter semuanya buram. Jadi, kalau ada macan lewat di jarak 7 meter, domba itu berpikir itu batang pohon. Dia tidak bisa lihat itu macan. Karena jarak pandangnya hanya 5 meter. Sehingga kalau ada satu domba tersesat, kenapa? Karena memang dia nggak bisa lihat jalan. Dia benar-benar bodoh, dia benar-benar tersesat. Itu Anda harus tahu. Makanya kenapa Tuhan itu menyuruh Yunus menemui
orang-orang di Niniwe. Mereka jahat, tapi memang mereka itu tidak ngerti apa-apa. Mereka tuh tidak mengerti, sampai Tuhan bilang mereka tidak bisa membedakan mana yang tangan kanan, mana yang tangan kiri. Mereka jahat karena mereka dari kecil tidak ngerti. Mereka dididik dengan cara seperti itu dan mereka tidak ngerti. Itu bedanya, saudara. Bisa nangkep ya? Tetapi perumpamaan anak bungsu yang hilang, saudara, anak bungsu sekian tahun hidup bersama bapaknya. Dia mendengar pengajaran bapaknya. Dia mendengar firman. Anak bungsu berbicara gambaran orang-orang Kristen yang sudah ngerti firman, tahu membaca Alkitab, tahu dengar khotbah. Tapi hari itu, anak bungsu tergoda karena nafsunya, tergoda karena keinginan dagingnya. Lalu dia memutuskan untuk menjauh, meninggalkan rumah bapaknya. Alkitab menuliskan, bapaknya tidak cari. Bapaknya cuma tunggu di rumah. Ini bagian yang sering kali disalah mengerti tentang pengajaran grace. Saudara dengar baik-baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi selama perjalanan keselamatan saudara dan saya disuruh Tuhan untuk memilih sebelum kita sampai kepada final judgment yang berhadapan dengan malaikat maut, yang berhadapan dengan penentuan apakah kita akan eksis atau enggak. Saudara, Tuhan menuntut saudara untuk melakukan sebuah respon. Pilihlah. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Anak bungsu memilih kematian. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya dia bertobat. Jadi apa yang harus dilakukan? Tulah ke-10 Tuhan mengingatkan begini. Darah Yesus dicurahkan buat saudara dan saya. Amin. Oleh darah Yesus, saudara dan saya dihapuskan dari dosa-dosa kita. Amin. Oleh darah Yesus, kita menerima akses untuk mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Karena darah Yesus menanggung segala penyakit. Amin. Oleh darah Yesus, segala kutuk-kutuk keluarga juga sudah ditanggung. Amin. Amin semuanya ribuan amin. Tetapi dengar, hal itu semua baru bisa terjadi kalau saudara dan saya mengambil respon. Respon apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Yaitu respon hiduplah, terima dalam jalan Tuhan. Kok bisa seperti itu? Kita bicara tentang darah yang dicurahkan, kemudian ditaruh di ambang-ambang pintu. Saudara, pintu bicara tentang apa? Saudara dengar baik-baik, pintu bicara tentang apa? Yesus bilang begini, aku mengetuk pintu. Barang siapa membuka, ingat, barang siapa membuka. Jadi kalau tidak dibuka, Yesus tidak masuk. Yesus sudah menghancurkan hidupnya, Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Dia mengetuk pintu. Tapi kalau saudara dan saya tidak membuka pintu, dia tidak akan bisa masuk. Artinya apa? Izinkan Yesus hidup masuk memerintah dalam hidupmu. Izinkan Yesus tinggal dalam hidupmu. Izinkan Yesus tinggal di rumahmu. Satu lagi saudara, kenapa kok darah itu enggak ditaruh di jendela kayak atau ditaruh di bak atau ditimba terus ditaruh di depan rumah? Kenapa harus dicoret-coret, harus dicoretkan di depan pintu? Saudara dengar baik-baik. Di perjanjian lama, orang Israel itu kalau bikin perjanjian atau agreement selalu di pintu. Anda ingat, waktu orang Israel itu kalau misalnya mau dagang nih, mau jual beli tanah, mereka janjiannya itu di pintu gerbang kota. Itu tradisi mereka. Anda ingat cerita Rut ketika Boas mau meresmikan untuk nanya Rut mau sah diambil, itu di pintu gerbang kota.
Jadi pintu berbicara tentang perjanjian. Perjanjian. Sekali lagi, pintu berbicara tentang perjanjian. Ya saudara, perjanjian. Perjanjian itu dua pihak. Tuhan bilang, iya nak, aku mau. Tapi pihak kedua juga harus bilang, iya Tuhan, aku mau. Nah saudara, waktu kita menerima tubuh dan darah, biasanya kita perjamuan. Nah saya terangkan ya rada dalam. Waktu kita menerima perjamuan tubuh dan darah, biasanya pendeta ngomong gini, bukankah ini adalah darahku, darah perjanjian baru. Betul ya saudara? Inilah persekutuan dengan darahku. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudara jawab amin. Bukankah ini persekutuan dengan tubuhku? Amin. Persekutuan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya saudara, persekutuan adalah koinonia. Saudara, koinonia. Saudara tahu artinya koinonia? Koinonia artinya begini. Mulai hari ini, punyaku, punyamu nak. Mulai hari ini, aku berdiri bersama dengan kamu. Punyaku, punyamu. Itu koinonia. Tetapi pihak kedua juga harus jawab. Koinonia juga. Mulai hari ini Tuhan, hidupku milikmu. Mulai hari ini Tuhan, punyaku, punyamu. Silahkan, kau mau apakan hidupku, silahkan. Sama, Tuhan juga bilang, koinonia. Tuhan bilang, apapun yang menjadi punyaku, menjadi milikmu. Jadi itu dua pihak, saudara. Nah, ketika orang Israel melaburkan darah di ambang pintu rumah mereka, itu mereka berkata begini, mulai hari ini Tuhan, Engkaulah Allahku, dan kami adalah umatmu. Mulai hari ini Tuhan, aku milikmu. Mulai hari ini Tuhan, hidupku bukan lagi aku, melainkan hidupku milikmu. Saudara dengar baik-baik. Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kenapa saya tuh pengen membagikan ini? Karena saya melihat beberapa tahun yang lalu, saya kehilangan seorang sahabat. Kehilangan dalam arti bukan mati secara fisik, tetapi yang lebih serem adalah mati roh. Saudara, dia berkhotbah. Dia seorang singer, dia memimpin pujian, dan dia berkhotbah. Sama-sama dari Surabaya, saudara. Singkat cerita, dia jatuh cinta. Karena pernikahannya gagal, dia kemudian jatuh cinta dengan seorang pria yang sebetulnya pria ini sudah beristri. Singkatnya, dia ambil pria ini dari istri dan anak-anaknya. Waktu pria ini meninggalkan rumah, anaknya itu nangis, sampai bahasa Jawanya tuh gelandotin tuh apa ya, sampai narik kaki papai, dan dia bilang, papi jangan pergi, papi jangan pergi. Dan laki-laki ini tetap pergi, mereka pindah meninggalkan Surabaya, mereka tinggal bersama sampai hari ini. Ketika saya tanya sama dia, kenapa kamu lakukan ini? Kamu kan ngerti firman. Satu, kamu ngerti firman. Kamu sedang melakukan perzinahan. Kamu mencuri suami orang. Saudara tahu, dia jawab apa? Dia jawab gini. C, Tuhan itu pengampun. Tuhan ngampun. Sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, pakai ayat lagi, namun akan menjadi putih seperti salju. Tuhan Maha Pengampun. Aku tuh diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baikku. Saudara, inilah pemahaman orang-orang yang berkata pakai grace yang diselewengkan. Dengar, kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kita menjaga keselamatan butuh respon. Saudara harus menjaga perjanjian. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya.
Tuhan kasih jalan keselamatan. Tapi saudara harus mengambil respon yang sama. Saudara juga berkata, aku koinonia. Hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Saudara, yang saya takutkan, yang saya susah hati, bahwa ketika kita menjadi seperti anak bungsu, kita sudah ngerti firman, tapi kita tinggal dengan kandang babi. Doa saudara dan saya, kita semua berdoa, kita menang sampai garis akhir. Dan ketika kita menghadapi final judgment, Tuhan akan berkata, masuklah, hai hambaku yang setia, dalam perkenanan Tuhanmu. Saudara, saya cuma mau ingatkan, kita diselamatkan karena anugerah. Hari ini Paskah mengingatkan ketika saudara terima Tuhan dan saudara punya akses menuju ke surga. Saudara, semua karena anugerah. Lalu apa kata Alkitab, Bu Ruth? Katanya perbuatan baik kita tidak mempengaruhi. Betul. Tetapi itu kan konteksnya berbicara kita diselamatkan bukan karena saudara dan saya terima Yesus bukan karena saudara baik. Saya mau tanya setiap saudara yang di sini, coba cross check. Waktu saudara terima Yesus, saudara dalam kondisi lagi bagus kah? Enggak kan? Waktu saudara terima Yesus, saudara lagi brengsek kan? Betul kan? Saudara lagi brengsek, terus saudara dikasih kesempatan sama Tuhan, hidup saudara dirubah. Saudara, kita semua lagi brengsek waktu terima Tuhan. Itu maksudnya. Kita menerima keselamatan karena anugerah, bukan karena kita baik waktu itu. Kita brengsek semua. Nah, setelah kita diselamatkan, saudara dan saya menerima pengorbanan dan tubuh dan darah Yesus adalah dengan meresponi, pilihlah kehidupan. Jalani keselamatan saudara, isi keselamatan saudara, menang sampai garis akhir. Pilih kehidupan. Saya berdoa, apa yang terjadi pada teman saya, jangan sampai terjadi buat kita. Saya berdoa bahwa hati nurani kita masih akan tetap bisa untuk mendengar. Hiduplah dengan benar, saudara. Amin. Hiduplah dengan benar. Rasul Paulus bilang begini, kerjakan keselamatan. Keselamatan gratis. Tapi mengerjakan keselamatan, bayar. Bayarnya pakai apa? Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Amin, saudara. Hal kedua yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Seperti saya bilang tadi, pintu berbicara tentang perjanjian. Pintu berbicara tentang perjanjian. Tuhan kepengen orang Israel tuh meresponi. Nih loh, tak kasih. Kamu, aku minta responmu. Nah, hal kedua yang saya dapatkan adalah seperti ini, saudara. Kenapa Tuhan menunggu mereka tuh melaburkan darah? Mengecat darah dengan darah ambang pintu rumahnya. Dengarkan. Darah Yesus berbicara tentang cinta. Perjanjian cinta. Kok bisa, Bu Ruth? Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar cinta Tuhan pada kita, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Pengorbanan Yesus adalah sebuah bentuk ekspresi kesempurnaan cinta yang dia kasih buat saudara dan saya. Kita itu kalau cinta sama seseorang, makin dalam cinta kita, maka bentuknya kita rela menyerahkan nyawa. Jadi, darah Yesus, anak domba yang disembelih, berbicara tentang cinta Tuhan yang totalitas untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan memberikan cintanya, Tuhan mau kita respon. Tuhan itu bukan tipe Tuhan yang kepengen memaksa orang untuk mencintai dia. Dia mau orang itu mencintai dia karena free will. Kalau Tuhan bisa memaksa semua orang untuk cinta sama dia, maka sampai hari ini tidak akan mungkin, tidak ada orang yang terima Tuhan. Semua orang akan terima Tuhan. Kenapa tidak semua orang terima Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah mau memaksa orang untuk mencintainya. Tuhan kepengen orang memilih untuk mencintainya. Saya mau sharing sesuatu yang menemplak saya, saudara.
Kira-kira beberapa hari yang lalu, saya baru ngeh ketika ada seorang hamba Tuhan sharing tentang cerita wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Cerita tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Beberapa dari teman-teman beberapa hari yang lalu kan WA-an sama saya, sibuk mencari tahu siapakah nama wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Ada yang bilang Maria Magdalena, ada yang bilang itu pelacur. Saudara, bukan dua-duanya. Karena di dalam Injil Yohanes, pasal 12 sudah dijelaskan. Wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak, namanya Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus. Waktu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak, orang-orang itu protes. Karena apa? Dia itu buang-buang minyak yang sebetulnya dibeli dengan gaji 1 tahun. Hitunglah gaji saudara per bulan, lalu kalikan 12 bulan. Saya cuma mau tanya sama saudara, apakah itu mudah bagi saudara untuk memberikan gaji 12 bulan untuk disia-siakan cuma buat minyak? Kalau dipikir-pikir nalar kita itu akan bilang begini, ngapain ya buat minyak? Mending kan memang kasih orang miskin, memang mau nolong. Ngapain? Kayak gitu kan kayak wasting money gitu kan. Terus kemudian saudara, semua saudara dan saya kalau melihat kisah ini, kita kan bilang, nggak masuk akal, konyol, bodoh tenan, bodoh banget. Nah, saya mau cerita nih saudara. Saya seminggu lalu diajak makan, diundang makan sama seorang teman. Lalu teman saya ini cerita sama saya tentang seorang dokter. Dokter ini orang Indonesia, dia itu lulusan Jepang. Jadi dari awal sampai dia sukses jadi dokter, dia itu semua dapat beasiswa. Orang ini pintar sekali. Saudara tahu dia dokter apa? Dia profesor plus neurosurgeon. Nah, saudara kalau di Australia ini antara profesor sama neurosurgeon itu sudah beda bidang ya. Jadi ini dia dua-duanya. Profesor plus neurosurgeon. Nah, itu kalau di Australia, kalau saudara search di internet, karir yang gajinya tertinggi, itu number one itu adalah neurosurgeon. Operasi saraf. Itu number one tertinggi di Australia. Nah, saudara tahu nggak? Orang ini setelah lulus jadi profesor dan neurosurgeon, Anda tahu nggak dia kerja di mana? Dia pulang Indonesia. Dia kerja mengabdi, melayani orang-orang embok-embok, emas-emas di desa yang terpencil. Bayangin. Waktu saya dengar cerita itu, saya bilang gini, aduh, kok gak eman ya, bahasanya orang Jawa, kok gak eman ya, kok gak sayang ya. Saudara, saya tuh ngerasakan, saya tuh tahu betul bagaimana jadi dokter itu lama belajarnya. Apalagi neurosurgeon. Saudara, kalau untuk jadi untuk neurosurgeon di Australia, itu saudara butuh sekitar 15 tahunan lebih, saudara. 15 tahun untuk jadi neurosurgeon. Belum enggak tahu ditambah profesor. Dan saudara, saya tuh bayangan gila ya, sekolah lama-lama, ujung-ujungnya ke cuman jadi dokter, ya ampun, layani di desa, loh saudara, di desa. Saudara, itu menurut saya yang hebat istrinya loh. Kenapa? Karena istri ini tuh enggak ngomel. Coba kalau istrinya kita belum tentu loh enggak ngomel. Bisa aja loh kita ngomong, "Papa, kamu tuh sekolah mahal-mahal, sekolah susah-susah, kamu tuh sebetulnya bisa dapat duit lebih banyak lah, kok gini? Istri sama anak-anakmu kan bisa dapat kondisi yang lebih baik daripada ini." Istri ini tuh enggak ngomel. Mereka sama-sama melayani di desa, padahal istri ini itu juga insinyur. Gila enggak, saudara? Insinyur lulusan luar negeri. Jadi dua-dua tuh podo edannya, menurut saya ya, saudara. Terus teman saya tuh cerita gini, dan dokter ini, profesor neurosurgeon ini enggak pernah ngomel, enggak pernah ngomel.
Saya langsung malu, teman-teman, saya langsung malu. Tahu kenapa? Karena sebelum dia cerita soal profesor neurosurgeon ini, saya tuh cerita tentang studi saya yang sekarang saya jalanin, yaitu childcare. Saya tuh ngomel. Kenapa? Karena saya ini, sekarang di childcare ini, Saudara, saya ini disuruh magang. Nah, saya ini merasa salah milih jurusan dan salah milih sekolah. Karena sekolah yang saya pilih, ini magangnya ini kebangetan. Sekolah lain magangnya itu sekitar 360 jam magangnya. Itu 2 tahun 360 jam magangnya. Saya 2 tahun magangnya 700 jam. Sangar kan? 700 jam. Gila banget. Nah, magang yang pertama, jadi magangnya dibagi 2 kali. Magang yang pertama, ini harus dilakukan selama 2 bulan. Itu sekolah di mana saya sekolah, itu punya tempat penampungan anak. Sekolah lain nggak pakai, Saudara, nggak pakai yang ini. Tempat penampungan anaknya ini diadakan untuk orang tua, untuk murid-murid sekolah itu. Jadi untuk murid-murid yang sekolah di sekolahan saya ini, yang punya anak, yang anaknya mau dititipkan. Dengan catatan umur bayi sampai 4 tahun, 3,5. Jadi mereka boleh nitipkan. Jadi misalnya mama-mama yang sekolah di sekolahan ini punya anak, nitipkan di tempat penampungan ini. Kalau di sini namanya crash, Saudara, the crash. Bayarnya murah, $10 seharian. Seharian. Jam 8 sampai setengah 5 sore. Saudara, sungguh semua teman-teman yang international student kayak saya sampai nangis. Kenapa? Mereka semua komentar gini, crash ini betul-betul sukses, berhasil. Berhasil apa? Membuat kami tidak ingin meneruskan bekerja di bidang ini. Setengah mati, Saudara. Bayangkan mereka itu nampung. Lah mama-mama itu bayar $10 kan enteng ya, Saudara. Seharian bayarin neni tambah mahal di sini. Lah di titip $10 sehari kan untung. Saudara bayangkan itu anak dari umur 0 sampai umur 3,5 itu ditumpuk jadi satu. 16 orang, kadang-kadang 20 orang. Anak international student jumlahnya 4 sampai 5 orang. Nah, pemimpin ruangan, bahasanya di sini room leader. Aduh, room leadernya duduk tok di depan laptop, kita diperintah ini, perintah itu, perintah ini. Waduh, Saudara tuh saya sampai nuangis, saya bilang gini, duh nasibku rek, kok salah milih jurusan aku ya. Saudara, ada anak umur 6 bulan. Aduh, Saudara, saya tuh dari sabar sampai kehilangan kesabaran. Mohon maaf, saya ini aslinya sabar sampai arek cilik sampai kehilangan rasa sabar. Saudara tahu anak ini ditaruh mamai datang pagi sekali jam 8. Nah, jam 8 padahal sekolahnya DE mulainya jam 9, tapi DE datangnya jam 8. Kenapa? Me time. Bisa kongko-kongko sama konco-konco. Jam 8 ditaruh, diambilnya 4:30 waya buyaran. 4:30. Padahal kelasnya selesai jam 4. 4:30 baru diambil. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini dari jam 8 sampai 4:30 kuat nangis gak mandek-mandek. Bayangkan. Bayangkan, Saudara. Itu anak nggak bisa dilepas dari tangan. Jadi nangis terus minta digendong. Digendong, nggak bisa kalau nggak bau tangan, Saudara. Bayangkan jadi kalau ada 4 guru atau 5 guru, dari jam 8 sampai 4:30, Saudara kita gantian 2 jam, bawa anak ini sampai kudu nangis, Saudara. Saya tuh sampai gini, aduh Bapak Ibu, sorry tuh sih. Saya tuh lihat anak ini, saya sampai ngomong gini, Tuhan, beri saya mata seperti matamu. Untuk melihat anak ini dengan pandanganmu. Tak coba, Saudara, tak coba melihat anak ini. Barangkali akan muncul belas kasihan.
Tapi ketika aku berdoa dan aku melihat anak ini, kudu tak kerawo, saudara. Dari sabar sampai pegel saya, kudu tak, ini kudu tak, gitu kan. Sungguhan, saudara, ampun. Saya tuh sampai ngomong gini, Tuhan, oleh nggak ya aku tuh tak ngomong ngambil room leader. Mbok ya tolong ngomong ambek mamae, khusus hari ini, ojo diterima, setengah mati. Saudara, anak ini sampai ada teman saya tuh ngomong gini loh, teman saya ini bukan anak Tuhan loh, dia sampai ngomong gini, "Arek ini hebat loh, arek ini hebat, baru umur 6 bulan sudah bikin orang susah seluruh dunia. Danio gedene dadi opo arek ini? Hebat tenanan arek ini." Saudara sampai puogele. Salah, aduh Bapak Ibu, saya tuh berusaha kan ada bayi ya, ada bayi itu modelnya tuh melas, bikin kita tuh sakno, dia tuh nangis mewek tuh tambah sakno. Anak ini mewek tambah kudu tak kerawuk, saudara. Tuh sorry tuh saya sampai ndak kuat, aku Bapak Ibu sampai ndak tahan dia enggak. Salah gitu ya, sorry permisi bicara. Salah modelnya arek ini muka itu bibir bawah itu lebih lebar dan lebih maju, gitu loh. Lebih lebar dan lebih maju. Jadi modelnya itu ngene. Jadi arek iki nangis, gitu kita semua sampai, gitu kan. Terus sampai gini, saudara, sampai saya tuh baru sadar gini, ndak heran ya lek suster-suster di Indonesia itu bukan anak dewek itu gak heran diminumin CTM ya saudara ya. Heeh ya. Tapi di sini ndak bisa saudara diminumi CTM saudara. Ndak boleh saudara ya. Terus habis itu, aduh saya sampai putus asa lihat arek ini. Bayangno, dia tuh minta digendong dan si gendong ndak boleh duduk. Apa gak greget dong saudara? Ndak boleh duduk. Jadi duduk, gitu. Ketika kita berdiri baru diam. Nah kita kan gak kuat dong dia ya rodok lemu saudara. Nah kan ya kesel, kontrol jam gini terus oh. Terus habis itu, aduh capek Bapak Ibu, ditaruh sebentar di ranjang, cuman 5 menit, nangis. Jadi ketika ditaruh ranjang, semua teman-teman langsung, "Oh yes." Ketika 5 menit kemudian, langsung, "Oh no." Semua gitu seperti itu. Jadi orang ini benar-benar disaster, benar-benar nightmare. Dan saudara bayangno ada lagi yang model kayak anak ini umurnya 3,5 tahun. Dan areke bongsor, gede, minta digendong. Awal-awal namanya baru pertama magang gak ngerti ya saudara, ada ini minta digendong ya tak gendong, ada temenku yang gendong sampai sak jam, aku yang gendong sampai sak jam lebih, mari gitu boyokku loro saudara, pinggangku sakit, terus temanku ngomong gini, ngapain kamu gendong, kita nih lo ndak dibayar kok mbela nih risiko sampai back pain, harus apa sakit pinggangnya. Oh setelah diomongin gitu, ya, lah lapo tak gendong, lapo tak gendong. Mari gitu anak ini nangis minta digendong, aku pura-pura ndak lihat saudara, aku pura-pura lihat ke arah lain, pura-pura ndak denger aku. Saya stres saudara. Tiap kali mau datang, besok magang saya, besok pagi jam 8 saya magang. Saya malam ini mau mikir magang, itu auranya sudah ndak enak semua saudara, sudah, gini kan. Besok mau magang tuh saya, Saudara waktu saya cerita sama teman saya mengeluh, tiba-tiba dia cerita tentang profesor neurosurgeon, aku langsung malu saudara, saya tuh malu, orang ini katanya dia, "Orang ini loh C, ndak pernah mengeluh." Langsung dalam hati rasanya dia nyindir gua dari tadi gua mengeluh, saya bilang gitu. Nah, saudara, saya tuh nggak mengerti, kembali soal profesor neurosurgeon. Saya tuh nggak mengerti kenapa profesor neurosurgeon ini bisa melakukan seperti hal yang menurut kita tuh bodoh. Sama seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Saudara, ternyata wanita yang mengurapi kaki Yesus itu kan Maria Betania. Kenapa dia bisa melakukan hal yang menurut orang lain itu konyol dan bodoh dan pemborosan? Karena mereka tidak mengerti apa yang dialami oleh Maria Betania. Apa yang dialami? Dia pernah ngerasain bagaimana orang yang dia sayang mati, lalu dibangkitkan. Wanita ini pernah ngerasain bahwa ketika Yesus bangkitkan saudaranya yang dia sayang, itu jauh lebih mahal daripada uang gaji 1 tahun kerja. Saya tidak ngerti apa yang dilakukan oleh profesor neurosurgeon ini.
Saya tidak pernah tahu ceritanya. Dia cuma bilang, I'm happy. Aku bahagia melakukan ini. Kita tidak pernah tahu ceritanya. Mungkin saja dia dulu pernah mau mati. Dan Tuhan selamatkan. Sehingga apa? Uang, jabatan, status, titel tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan yang dia udah pernah terima. Saudara, yang membuat saya menangis, pendeta ini bilang begini, seandainya Maria Betania hidup hari ini dan dia mendengarkan khotbah saya, Maria Betania akan bilang begini, pendeta, khotbah Anda mengenai saya bagus sekali. Tetapi saya mau klarifikasi, pendeta. Klarifikasi apa, Bu Maria? Apa yang saya lakukan, memecah buli-buli dan mempersembahkan minyak dengan gaji 1 tahun, itu bukan sacrifice. Apa yang Yesus lakukan, itulah sacrifice. Itu pengorbanan. Yang saya lakukan bukan pengorbanan, tapi yang Yesus lakukan. Dia yang tidak salah. Dia tidak ada urusan apa-apa. Tapi dia kasih darahnya buat saya. Itulah sacrifice. Apa yang saya lakukan? Saya hanya meresponi. Saya menerima cintanya. Karena saya mau mencintai dia. Saya berdoa malam hari ini. Saudara, saya malu ketika dengar itu pagi-pagi itu saya nangis. Kenapa? Saya tuh ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku ini kepert karena taat sama Tuhan. Aku ini bela nih kepert ya. Kayak gini. Kayak orang edan. Ini karena taat sama Tuhan. Hebat kan? Tuhan tidak bangga punya anak aku. Taat loh. Aku punya anak yang taat. Itu yang saya lakukan. Betapa sombongnya saya. Saudara, kalau dipikir-pikir, saya kepert, saya gaya. Aku ini nurut sama Tuhan, aku ini pelayanan. Aku ini melakukan sesuatu untuk Tuhan. Enggak, saudara. Wong di ini loh Tuhan juga melakukan banyak mujizat untuk memelihara saya. Jadi saya sebetulnya enggak korban. It's not sacrifice, itu bukan pengorbanan. Yang Yesus lakukan buat saya dan buat saudara itu yang sacrifice. Kalau saudara melayani Tuhan, kalau saudara nurut sama Tuhan, kalau saudara belajar taat sama Tuhan, jangan bangga saudara bukan berkorban. Kalau saudara memberikan pelayanan, kalau saudara memberikan hidup untuk Tuhan, saudara bukan korban. Saudara hanya berkata, I love you too. Saudara menerima cintanya. Ketika Yesus menyuruh orang Israel untuk mencoretkan tanda darah di pintu, yang dia tunggu dari kita adalah, do you love me? I love you. Apakah kamu juga menerima cinta saya? Saya berdoa malam ini, di hari Paskah ini. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, bukan sacrifice. Kalau saudara mengiring Tuhan, bukan sacrifice. Saudara diselamatkan karena anugerah. It's just anugerah. Ingetan, dulu waktu saudara terima Tuhan, saudara brengsek semuanya. Itu anugerah. Dan kalau kita menerima tanda darahnya, dengan hidup di dalam dia, taat dengan dia, nurut hukum-hukumnya, itu bukan sacrifice. Itu hanya karena kita bilang, Tuhan, masuklah ke rumahku. I love you too. I love you too. Saya berdoa malam ini, di hari Paskah ini, saya ingin mengingatkan saudara, Yesus sudah menyerahkan tubuh dan darahnya. Yesus sudah memberikan nyawanya. Tuhan menunggu final judgment. Saya berdoa ketika final judgment terjadi, tanda darah itu ada. Ketika malaikat maut terjadi, ketika penghakiman terakhir terjadi, dia menemukan tanda darah itu. Tanda darah itu apa? Kehidupan yang sungguh-sungguh diserahkan untuk mengasihi Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh diserahkan untuk mengikuti jalan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh diserahkan
untuk nurut sama Tuhan. Itu bukan sacrifice. Yang Yesus lakukan itu sacrifice. Tapi apa yang saudara dan saya lakukan, menuangkan minyak, gaji 1 tahun, itu bukan sacrifice. Sama seperti yang Maria katakan, itu bukan sacrifice. Saudara, saya berdoa di hari Paskah ini mengingatkan kita. Pilihlah, dia sudah kasih darah anak domba, yaitu dia sendiri. Dia menunggu saudara dan saya merespon seperti orang Israel. Apakah engkau mau melaburkan tanda darah itu di pintu hidupmu? Apakah engkau mau menerima perjanjian itu? Tuhan bilang, aku koinonia dengan engkau. Aku cinta dengan engkau. Apapun milikku, milikmu nak. Pertanyaannya, apakah malam ini Tuhan akan mendengar jawaban dari mulut saudara? Tuhan, hari ini aku melaburkan darah itu di pintu hidupku. Aku koinonia dengan engkau. Aku menerima perjanjian darah ini. Mulai hari ini Tuhan, aku memilih kehidupan. Aku memilih engkau. Aku memilih Tuhan untuk mengikuti jalanmu. Aku memilih Tuhan untuk mengabdikan hidupku kepadamu. Aku memilih Tuhan untuk selalu stay in the house, untuk selalu tinggal dalam rumah Bapakku. Aku memilih Tuhan untuk tinggal bersama dengan engkau. Itu bukan sacrifice, itu bukan pengorbanan, tetapi itu Tuhan, karena aku cinta dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa saudara, karena Tuhan tidak pernah mau paksakan cintanya. Tapi saya berdoa, saudara, malam ini kita boleh membaharui perjanjian cinta kita dengan Tuhan. Aku mengetuk pintu, maukah engkau membukakannya? Aku telah menyerahkan darahku padamu. I love you. I love you, my child. Aku mencintaimu. Will you let me in? Will you let me in? Apakah kamu akan membiarkan aku masuk? Aku koinonia dengan kamu. Hidupku milikmu. Segala yang kupunya, punyamu. Apakah yang akan saudara dan saya katakan? Apakah malam ini kita akan berkata, aku koinonia dengan engkau Bapa? Semua yang di belakang telah aku buang. Aku koinonia dengan engkau. Aku milikmu. Hidupku bukan lagi aku, tapi hidupku milikmu. Aku memilih kehidupan dan bukan kematian. Dan itu bukan pengorbanan. Kalau aku meninggalkan semua kesenangan untuk mengiring kau, itu bukan pengorbanan. Karena apa yang kau lakukan kepadaku Tuhan, jauh lebih mahal dari semua itu. Kalau aku meninggalkan keinginan dagingku, itu bukan pengorbanan Tuhan. Karena apa yang kau lakukan bagiku, jauh melebihi semua itu. Tuhan menunggu respon saudara dan saya. Bapa, hamba berdoa buat setiap teman-teman di Zoom. Tuhan, Engkau melihat setiap hati di ruangan masing-masing. Kepadamu kuperhadapkan pada hari ini kehidupan dan kematian. Kepadamu kuperhadapkan hari ini. Apakah ku akan mendengar respon yang aku rindukan dari mulutmu, anakku? Kepadamu kuperhadapkan pilihan hari ini. Ini darahku, nak. Ini nyawaku. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau akan melaburkan darahku di pintu hidupmu? Dan engkau berkata, aku menerima perjanjian darah dengan engkau, Tuhan. Mulai hari ini, hidupku, bukan lagi milikku, tetapi engkau yang hidup di dalam aku. Biar kekuatan yang baru mengalir buat anak-anakmu. Tuhan, engkau sudah menyediakan jalan keselamatan.
bukan karena kami baik. Engkau sudah menyediakan jalan keselamatan kepada siapapun yang menerimanya. Dan ketika kami berkata kami menerimanya, maka itu berarti kami terikat dalam perjanjian koinonia untuk hidup kami seperti yang Tuhan mau. Tuhan meteraikan firman-Mu malam ini menjadi kekuatan buat kami. Dan hamba berdoa, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, akan Kau bawa bisa menang sampai garis akhir. Ketika death of angel, malaikat maut itu lewat, dia akan melihat tanda darah bahwa kami telah dinikahkan dalam perjanjian darah dengan anak domba. Hidup kami memiliki tanda darah itu. Kami hidup bukan lagi kami, tetapi Kristus yang akan dilihat oleh malaikat maut. Sehingga kami bisa menang sampai garis akhir. Tuhan, aku memberkati semua anak-anak-Mu. Bapak, Ibu, jangan takut. Saya merasakan ada banyak dari saudara yang sedang mengalami ketakutan. Saya tidak tahu, ketakutan dalam soal keuangan, ketakutan karena pergumulan. Saya cuma ingin mengingatkan kepada saudara, Tuhan sudah menaklukkan semuanya di atas kayu salib. Dia udah kasih akses. Bagian saudara dan saya tinggal di dalam Dia. Bukankah kita berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja, aku akan melakukannya. Aku berdoa meteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Biar setiap anak-anak-Mu yang hadir akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang bertindak, yang meresponi perjanjian darah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba kembalikan segala kemuliaan dan hormat